Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aridi dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Kali ini dengan mata kuliah Ekonomi SDM atau Sumber Daya Manusia dan SDA yaitu Sumber Daya Alam. Dengan dosen Ibu Sri Dinasti MM. Dengan topik kali ini saya akan memaparkan yaitu sistem pengembangan SDM atau yang disebut sumber daya manusia. Secara umum pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktif dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Oke, kali ini yang akan saya bahas adalah sumber daya manusia di tenaga kerja, bukan di pelajar atau pengajar. Oke, selanjutnya sistem pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada karyawan ataupun pekerja. Nah, apresiasi adalah hal yang perlu dilakukan atau diberikan perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerjanya, yaitu selaku sumber daya manusia. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam, seperti mengiming-imingi dengan bonus, tunjangan atau insentif. Biasanya itu hanya omongan-omongan belaka, janji-janji yang biasanya sih jarang ditepati ya. Itu hanya untuk mendoktrin si karyawannya itu agar mereka lebih semangat, lebih konsisten dalam bentuk kerja. Nah, yang kedua yaitu menyelenggarakan program pelatihan. Biasanya itu diadakan dalam bentuk seperti adanya karyawan baru atau yang istilahnya belum bisa, pekerjaannya masih tahap pembelajaran. Itu biasanya mereka supervisor biasanya menyelenggarakan program pelatihan. Strategi kedua dari sumber pengembangan SDM adalah penyelenggaraan program pelatihan. Nah, program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Jadi ada waktunya. Tidak setiap ininya ada pelatihan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, memberi kesempatan untuk brainstorming atau memberikan ide. Misalkan ketika supervisor atau HRD, biasanya sih yang melatih itu yang mendoktrinnya itu supervisor, karena kalau HRD itu keseluruhan. Mereka HRD itu menurunkan kepada supervisornya dan si supervisornya itu mengembangkannya lagi, mengajarkan laginya kepada karyawannya. Ada bagian-bagiannya. Sebagai sebuah perusahaan bisnis, semestinya perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengajukan ide. Misalkan di sebuah perusahaan yang menggunakan mesin. Nah, si supervisor itu barangkali pasti akan menanya, karena yang lebih tahu pekerjaan itu yang melaksanakan, yaitu si karyawannya. Biasanya mereka mengajukan pertanyaan kepada karyawannya itu, apa yang kalian butuhkan atau fasilitas apa yang kurang. Biasanya kalau mesinnya misalkan pemotongan, nah biasanya karyawan itu meminta sarung tangan yang biasanya kalau sarung tangannya dari kain, mereka meminta sarung tangannya yang terbuat dari baja, yang tahan baja untuk kenyamanan mereka dalam bekerja. Nah, itu biasanya ide itu keluar dari seorang karyawan yang mengajukan, nanti divoting oleh supervisor dan diajukan kepada HRD, langsung diajukan lagi kepada manajer. Itu biasanya. Yang selanjutnya ada fungsi dari pengembangan SDM. Tentunya setiap kegiatan pasti ada fungsinya. Yang pertama, pekerjaan lebih efisien. Efisien adalah kata kunci yang perlu ditekankan dalam fungsi pembangunan SDM. Jika pekerjaan dapat dilakukan secara efisien, tidak akan ada kesalahan kerja dan segala pekerjaan menjadi tepat waktu. Ini yang diharapkan dari perusahaan ketika melakukan pengembangan skill dan lainnya. Tentu saja jika seorang karyawan sudah dilatih dan mereka sudah tertanam semangat untuk pekerjaannya, tentu pekerjaan itu akan lebih efisien dan efektif. Yang kedua,
Keuntungan yang kedua untuk perusahaan ketika sudah melakukan pengembangan SDM atau sumber daya manusia itu sudah melatih, mereka mendapat keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan, maka ada dua hal yang diharapkan, yaitu yang pertama semangat kerja membaik dan produktivitas meningkat. Jadi produktivitas meningkat, keuntungan perusahaan pun akan meningkat. Tentu saja ketika karyawan itu semangat bekerja, tentu saja pekerjaan akan lebih cepat dan tentu saja keuntungan bagi perusahaan akan semakin meningkat juga. Nah, yang ketiga mengurangi kerusakan produk. Nah, hal ini biasanya kerusakan produk itu terjadi karena kecerobohan seorang karyawan atau belum nilainya seorang karyawan untuk menangani pekerjaannya. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia yang intensif membuat keterampilan karyawan bertambah. Jika keterampilan karyawan bertambah, ada inovasi produk. Akhirnya inovasi produk ini dapat membuat keuntungan perusahaan menjadi meningkat. Itu keuntungan yang ketiga bagi perusahaan ketika sudah melakukan pengembangan SDM. Yang keempat, meningkat sikap kepemimpinan. Oke. Setiap karyawan pasti memiliki kesempatan untuk berkembang. Salah satunya menjadi pemimpin divisi SDM. Perlu mempertimbangkan hal tersebut dengan menyiapkan karyawan yang memang memiliki potensi dan bakat untuk pemimpin. Nah, keuntungan ini biasanya didapat ketika si karyawan itu sudah lama bekerja, mereka akan memiliki sifat kepemimpinan. Itu akan menguntungkan bagi sebuah perusahaan atau sebuah PT. Akan tetapi yang biasa terjadi, hal negatifnya itu adalah ketika si karyawan itu sudah lihai pekerjaannya, mereka bukannya malah meningkatkan sikap kepemimpinan, tetapi ada juga mereka yang gemar mencari muka. Kenapa? Karena mereka juga ingin menaikkan jabatannya. Biasanya begitu. Ketika orang lama di situ, mereka benar sekali mencari muka karena udah tahu sela-selanya. Biasanya ada gitu yang saya alami begitu ya. Maksud sih? Oh iya. Dalam sebuah organisasi, tentu saja pasti ada hal negatifnya. Biasanya ketika orang sudah lihai ya, orang itu sudah pede banget, disitulah dia ada pemikiran untuk mencari muka, itu pun untuk kepentingannya pribadi maupun untuk kenaikan gaji, untuk kenaikan jabatan dan lain-lain. Ada saja pasti. Nah, yang kelima, memberikan pelayanan baik kepada konsumen. Dengan kreativitasnya karyawan yang sudah dilatih dan dengan keahliannya, pekerjaannya sudah lihai, maka tentu saja pasti pelayanan kepada konsumen akan lebih baik. Mengapa demikian? Karena mereka sudah tahu pasti jika konsumen dilayani dengan baik, nah tentu saja konsumen itu tidak akan bosan mereka untuk kembali atau membeli produk mereka lagi. Dan tentu saja itulah keuntungan bagi sebuah perusahaan. Mungkin sekian dari saya dalam kesempatan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan yang dari penjelasan tadi kalian soal ada pertanyaan dari kenapa tadi ada yang cari muka apa? Silakan mungkin Saya mau Mungkin bertanya. dibantu istilahnya aja nanti. Ya. Silakan boleh pertanyaan dibuka. SOP kan ya. Tadi kan dibahas